Bapak dan Ibu yang saya hormati di Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, serta Bapak dan Ibu yang berada di luar negeri dan dimanapun berada. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, ketenangan hati, dan umur yang penuh keberkahan kepada kita semua. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin jarang diucapkan, tetapi sering muncul diam-diam di dalam hati banyak orang tua. Sebuah pertanyaan yang terkadang membuat dada terasa sesak ketika usia semakin bertambah. Pertanyaan itu adalah, bagaimana jika suatu hari saya sakit, sudah lansia, dan tidak ada anak yang mau merawat saya? Sebagai seorang tua, tentu sangat wajar jika kita memiliki harapan kepada anak-anak. Kita telah membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang, berjuang siang dan malam demi masa depan mereka, dan mendoakan mereka dalam setiap sujud. Karena itu, ketika usia mulai senja dan tubuh tidak lagi sekuat dulu, muncul keinginan sederhana untuk ditemani dan diperhatikan oleh anak-anak yang kita cintai. Ini tentang saya, tentang seseorang yang pernah memikirkan hal itu ketika tubuh mulai sering, lelah dan kesehatan tidak lagi seperti masa muda. Saya bertanya dalam hati, bagaimana jika suatu hari saya jatuh sakit? Bagaimana jika saya membutuhkan bantuan untuk melakukan hal-hal sederhana? Siapa yang akan berada di samping saya? Pertanyaan itu tidak muncul karena kurangnya iman, tetapi karena saya manusia yang memiliki rasa takut dan kekhawatiran seperti banyak orang lainnya. Di kehidupan nyata, banyak lansia yang menyimpan ketakutan yang sama. Terima kasih lalu mengingatkannya kepada keluarga. Mereka tetap tersenyum dan menjalani hari seperti biasa. Namun di dalam hati, ada kekhawatiran tentang masa depan. Ada rasa takut menjadi beban. Ada rasa cemas menghadapi hari-hari. Ketika tenaga semakin berkurang dan kesehatan tidak lagi bisa diandalkan seperti dulu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jika saat ini Anda pernah memiliki pikiran seperti itu, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Banyak orang tua merasakan hal yang sama. Namun satu hal yang perlu kita pahami adalah bahwa ketenangan hidup tidak boleh bergantung sepenuhnya pada harapan kepada manusia, karena kehidupan memiliki banyak kemungkinan yang tidak dapat kita kendalikan. Bahkan anak-anak yang sangat menyayangi orang tuanya pun terkadang memiliki keterbatasan yang tidak mereka inginkan. Juli Serina itu dalam pembahasan ini, kita tidak akan fokus pada ketakutan, tetapi pada solusi. Kita akan belajar bagaimana mempersiapkan usia tua dengan lebih bijaksana, lebih tenang, dan lebih mandiri secara batin. Karena usia senja yang damai bukanlah usia senja yang bebas dari sakit atau masalah, melainkan usia senja yang dijalani dengan kesiapan hati, rasa syukur dan keyakinan bahwa Allah SWT selalu menyediakan pertolongan bagi hambanya melalui cara-cara yang sering tidak pernah kita duga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, solusi pertama yang perlu dipahami adalah jangan menunggu sampai sakit untuk mulai mempersiapkan masa tua. Banyak orang baru memikirkan siapa yang akan merawatnya ketika tubuh sudah lemah dan kesehatan mulai menurun. Padahal persiapan yang dilakukan lebih awal akan membuat hati jauh lebih tenang ketika usia semakin bertambah. Salah satu ketakutan terbesar lansia adalah merasa tidak memiliki tempat bergantung ketika sakit datang. Namun seringkali ketakutan itu menjadi lebih besar karena tidak ada rencana yang jelas. Kita berharap anak-anak akan selalu ada, tetapi kita tidak pernah benar-benar mempersiapkan diri jika kenyataan berjalan berbeda dari yang diharapkan. Akibatnya, pikiran dipenuhi kecemasan yang terus berulang. Ini tentang saya. Tentang saat mulai menyadari bahwa usia tidak akan bergerak mundur. Setiap tahun yang berlalu membawa perubahan pada tubuh dan kesehatan. Saat itulah saya mulai bertanya kepada diri sendiri, apakah saya sudah menyiapkan masa tua saya dengan baik? Apakah saya hanya berharap kepada orang lain? Atau saya juga sedang berusaha mempersiapkan diri sebaik mungkin? Di kehidupan nyata, banyak lansia yang hidup lebih tenang karena mereka memiliki persiapan. Bukan berarti mereka kaya raya atau tidak pernah mengalami kesulitan, namun mereka berusaha menjaga kesehatan, mengelola keuangan dengan bijaksana, menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar, dan tidak menggantungkan seluruh harapan hidup kepada satu orang saja. Persiapan seperti ini membuat mereka lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan di masa depan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mempersiapkan masa tua bukan berarti berpikir negatif,
Justru itu adalah bentuk kebijaksanaan. Sama seperti seseorang membawa payung bukan karena berharap hujan, tetapi karena ingin siap jika hujan datang. Begitu pula dengan usia senja. Kita tidak berharap sakit, tetapi kita perlu memiliki kesiapan jika suatu hari kondisi itu terjadi. Dari sini kita belajar bahwa salah satu solusi terbaik menghadapi ketakutan di usia tua adalah membangun kesiapan sejak sekarang. Mulailah menjaga kesehatan, mengatur kebutuhan hidup dengan bijak, memperkuat hubungan dengan orang-orang yang baik, dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati yang siap akan jauh lebih tenang daripada hati yang hanya dipenuhi kekhawatiran. Dan seringkali, ketenangan itu menjadi kekuatan terbesar dalam menjalani masa tua dengan penuh martabat dan harapan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, solusi kedua yang sangat terpenting adalah menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Banyak orang berpikir bahwa satu-satunya penolong di usia tua adalah anak-anak. Padahal dalam kenyataannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menghadirkan pertolongan melalui banyak jalan dan banyak orang yang tidak pernah kita sangka sebelumnya. Ketika masih muda, kita mungkin sibuk bekerja tinggi dan main gadget pelengurus keluarga, sehingga tidak terlalu memperhatikan hubungan dengan lingkungan sekitar. Namun memasuki usia senja, hubungan baik dengan tetangga, sahabat, kerabat, dan komunitas menjadi sesuatu yang sangat berharga. Karena pada saat tertentu, orang yang paling cepat mengetahui keadaan kita justru bukan anak yang tinggal jauh, melainkan orang-orang yang berada di sekitar kita setiap hari. Ini tentang saya, tentang saat mulai menyadari bahwa kebaikan yang kita tanam selama bertahun-tahun seringkali kembali kepada kita dalam bentuk yang tidak terduga. Senyum yang pernah kita berikan, bantuan kecil yang pernah kita lakukan, dan hubungan baik yang selama ini dijaga ternyata menjadi sumber kekuatan ketika kita membutuhkan dukungan dari orang lain. Di kehidupan nyata, tidak sedikit lansia yang mendapatkan perhatian dan pertolongan dari tetangga, sahabat pengajian, atau komunitas tempat mereka beraktivitas. Ada yang diantar berobat oleh tetangga, ada yang dibantu membeli kebutuhan sehari-hari, ada yang ditemani ketika sedang sakit. Semua itu terjadi karena mereka menjaga hubungan baik dengan lingkungan sejak lama. Mereka tidak hidup dalam kesendirian, meskipun anak-anaknya berada jauh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini bukan berarti menggantikan peran anak. Anak tetap memiliki tempat yang istimewa di hati orang tua. Namun kita perlu memahami bahwa Allah SWT memiliki banyak cara untuk menolong hambanya. Terkadang pertolongan itu datang melalui keluarga, terkadang melalui sahabat, terkadang melalui tetangga yang peduli, dan terkadang melalui orang yang bahkan sebelumnya tidak terlalu dekat dengan kita. Dari sini kita belajar bahwa salah satu investasi terbaik di usia senja adalah menjaga silaturahmi dan hubungan baik dengan sesama. Jangan menutup diri dari lingkungan. Tetaplah menyapa, tetaplah berbuat baik, tetaplah hadir dalam kegiatan yang bermanfaat, dan tetaplah menjadi pribadi yang menyenangkan bagi orang lain. Karena ketika hubungan baik terjaga, kita tidak hanya memiliki lebih banyak teman, tetapi juga memiliki jaringan kepedulian yang dapat menjadi sumber kekuatan ketika menghadapi masa-masa sulit di usia tua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, solusi ketiga yang tidak kalah penting adalah belajar menjadi mandiri secara emosional dan spiritual. Banyak penderitaan di usia tua bukan hanya berasal dari sakit fisik, tetapi dari perasaan takut, kesepian, dan ketergantungan hati kepada manusia. Ketika seluruh ketenangan hidup bergantung pada kehadiran orang lain, maka hati akan mudah gelisah ketika kenyataan tidak sesuai harapan. Seiring bertambahnya usia, kita perlu menerima bahwa kehidupan terus berubah. Anak-anak tumbuh dewasa dan memiliki kehidupan sendiri. Sebagian tinggal jauh karena pekerjaan, sebagian sibuk mengurus keluarga, dan sebagian menghadapi masalah yang tidak selalu mereka ceritakan. Jika kita terus menuntut keadaan agar selalu seperti dulu, hati akan sulit menemukan kedamaian. Ini tentang saya, tentang saat mulai menyadari bahwa ketenangan tidak bisa selalu dicari dari luar diri. Saya pernah berpikir bahwa saya akan merasa aman jika selalu ditemani dan diperhatikan. Namun seiring waktu, saya memahami bahwa rasa aman yang paling kuat adalah ketika hati dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena manusia bisa sibuk, manusia bisa jauh, dan manusia memiliki keterbatasan. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Di kehidupan nyata, banyak lansia yang tetap tampak tenang, meskipun hidup sederhana, dan tidak selalu ditemani keluarga. Mereka memiliki kekuatan batin yang membuat mereka mampu menghadapi hari-hari dengan lebih lapang. Mereka mengisi waktunya dengan ibadah, membaca Al-Quran, berzikir, mengikuti pengajian, atau melakukan kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Dari situlah mereka mendapatkan ketenangan yang tidak mudah digoyahkan oleh keadaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kedekatan kepada Allah bukan hanya bekal untuk akhirat, tetapi juga sumber kekuatan untuk menjalani kehidupan di dunia. Ketika hati yakin bahwa Allah selalu melihat, selalu mendengar doa, dan selalu mengatur yang terbaik untuk hamba-Nya, rasa takut terhadap masa depan perlahan mulai berkurang. Kita tetap berusaha dan tetap mempersiapkan diri, tetapi tidak lagi hidup dalam kecemasan yang berlebihan. Dari sini kita belajar bahwa salah satu solusi terbesar menghadapi usia tua adalah memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika tubuh mulai melemah, kekuatan batin menjadi semakin penting. Dan ketika hati telah menemukan ketenangan dalam mengingat Allah, maka rasa takut menghadapi sakit, kesendirian, atau masa depan tidak lagi sebesar sebelumnya. Sebab kita yakin bahwa pertolongan Allah selalu lebih dekat daripada yang kita bayangkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, solusi keempat yang sangat penting adalah menjaga kesehatan selama masih diberi kesempatan. Memang tidak ada seorang pun yang dapat menjamin dirinya akan selalu sehat. Namun banyak masalah di usia tua dapat dikurangi jika kita mulai merawat tubuh dengan lebih baik sejak sekarang. Karena kesehatan adalah salah satu bekal terbesar untuk menjalani masa senja dengan lebih mandiri. Seringkali seseorang terlalu khawatir memikirkan siapa yang akan merawatnya ketika sakit, tetapi lupa melakukan hal-hal sederhana yang dapat membantu menjaga kesehatannya hari ini. Padahal, menjaga pola makan, cukup istirahat, rutin bergerak, dan memeriksakan kesehatan secara berkala adalah bentuk ikhtiar yang sangat penting. Kita mungkin tidak bisa menghindari usia tua, tetapi kita masih bisa berusaha agar tubuh tetap berfungsi sebaik mungkin. Ini tentang saya, tentang saat mulai memahami bahwa tubuh yang Allah titipkan perlu dijaga dengan penuh rasa syukur. Dulu saya menganggap kesehatan sebagai sesuatu yang biasa. Namun ketika usia bertambah dan tenaga tidak lagi seperti dahulu, saya menyadari betapa berharganya kemampuan untuk berjalan sendiri, mandi sendiri, memasak sendiri, dan melakukan aktivitas sederhana tanpa bantuan orang lain. Di kehidupan nyata, banyak lansia yang tetap aktif dan mandiri karena mereka berusaha menjaga kesehatannya sejak dini. Mereka rutin berjalan kaki, menjaga pola makan, mengurangi kebiasaan yang merugikan kesehatan, dan tetap aktif secara fisik maupun mental. Hasilnya, mereka memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan tidak terlalu bergantung kepada orang lain dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menjaga kesehatan bukan berarti takut sakit. Menjaga kesehatan adalah bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan. Ketika kita berusaha merawat tubuh dengan baik, kita sedang melakukan ikhtiar agar dapat menjalani masa tua dengan lebih nyaman dan lebih bermartabat. Dan jika suatu hari sakit tetap datang, setidaknya kita telah melakukan yang terbaik sesuai kemampuan kita. Dari sini kita belajar bahwa salah satu solusi menghadapi ketakutan di usia senja adalah fokus pada hal-hal yang masih bisa kita lakukan hari ini. Jangan hanya memikirkan kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Gunakan waktu yang ada untuk menjaga kesehatan, memperkuat tubuh, dan merawat diri dengan baik. Karena setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini bisa menjadi bekal yang sangat berharga untuk menghadapi masa depan dengan hati yang lebih tenang dan penuh harapan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, solusi kelima yang perlu dipersiapkan adalah memiliki kemandirian dalam hal keuangan sesuai kemampuan. Pembahasan ini bukan tentang memiliki harta yang banyak,
melainkan tentang berusaha agar kebutuhan dasar di usia senja dapat terpenuhi tanpa sepenuhnya bergantung kepada orang lain. Karena salah satu sumber kecemasan terbesar bagi banyak lansia adalah ketika kesehatan menurun sementara. Kondisi keuangan tidak siap. Tidak sedikit orang tua yang selama hidupnya menghabiskan seluruh tabungan demi anak-anaknya. Niatnya tentu baik karena ingin membantu dan melihat anak hidup lebih mudah. Namun dalam beberapa kasus, ketika usia tua datang dan kebutuhan kesehatan meningkat, mereka justru tidak memiliki cadangan yang cukup untuk dirinya sendiri. Akibatnya muncul rasa takut, khawatir dan ketergantungan yang semakin besar. Ini tentang saya, tentang saat mulai memahami bahwa menjaga sebagian kemampuan finansial untuk masa tua bukanlah tindakan egois. Justru itu adalah bentuk tanggung jawab kepada diri sendiri. Saya menyadari bahwa jika suatu hari membutuhkan obat, pemeriksaan kesehatan, atau bantuan tertentu, kian lebih menenangkan jika masih memiliki kemampuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan tersebut tanpa harus selalu menunggu bantuan dari orang lain. Di kehidupan nyata, banyak lansia yang hidup lebih tenang bukan karena mereka kaya, tetapi karena mereka mengelola apa yang dimiliki dengan bijaksana. Merisi didekatkan lagi hadap yang berlebihan. Mereka belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mereka berusaha menyisihkan sebagian rezeki untuk keperluan masa depan dan tidak menghabiskan semuanya sekaligus. Sikap seperti ini memberi rasa aman yang sangat berharga. Ketika usia semakin bertambah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemandirian finansial tidak harus dimulai dari jumlah yang besar. Yang terpenting adalah kebiasaan untuk berpikir bijaksana mengenai masa depan. Jika masih memiliki penghasilan, gunakanlah dengan penuh pertimbangan. Jika memiliki tabungan, kelolalah dengan hati-hati. Dan jika kemampuan terbatas, tetaplah berusaha merencanakan kebutuhan dengan sebaik mungkin. Karena perencanaan yang baik seringkali lebih penting daripada jumlah yang besar. Dari sini kita belajar bahwa salah satu cara mengurangi ketakutan menghadapi usia tua adalah dengan mempersiapkan diri semampu kita. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi kita bisa melakukan ikhtiar yang terbaik hari ini. Ketika kesehatan dijaga, hubungan sosial diperkuat, hati didekatkan kepada Allah SWT, dan keuangan dikelola dengan bijaksana, maka usia senja akan terasa lebih tenang. Bukan karena hidup tanpa masalah, tetapi karena kita telah mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk menghadapinya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, solusi keenam yang sangat penting adalah menerima kenyataan bahwa meminta bantuan bukanlah sebuah kelemahan. Banyak lansia yang sebenarnya membutuhkan pertolongan, tetapi memilih memendam semuanya sendiri karena takut dianggap merepotkan atau menjadi beban bagi orang lain. Akibatnya, mereka menanggung kesulitan yang seharusnya bisa diringankan jika berani membuka diri. Sejak muda, banyak dari kita terbiasa menjadi orang yang membantu. Kita menjadi tempat anak-anak bersandar, menjadi penolong bagi keluarga, dan menjadi orang yang selalu berusaha kuat dalam berbagai keadaan. Namun ketika usia bertambah dan kondisi tubuh mulai berubah, ada saatnya kita perlu belajar menerima bahwa manusia memang diciptakan untuk saling membutuhkan. Ini tentang saya, tentang saat menyadari bahwa tidak semua perjuangan harus dijalani sendirian. Saya pernah berpikir bahwa meminta bantuan adalah tanda kelemahan. Saya khawatir dianggap merepotkan atau menyusahkan orang lain. Tetapi semakin saya memahami kehidupan, semakin saya mengerti bahwa terkadang Allah SWT menghadirkan pertolongan melalui orang-orang di sekitar kita. Dan untuk menerima pertolongan itu, kita perlu memiliki kerendahan hati. Di kehidupan nyata, banyak lansia yang justru mendapatkan dukungan ketika mereka berani berbicara dengan jujur mengenai kebutuhannya. Ada yang dibantu oleh tetangga, saudara, sahabat lama, komunitas masjid, atau kelompok sosial di lingkungannya. Orang lain tidak selalu mengetahui kesulitan. Tubianoksti yasau jika kita terus menyimpannya sendiri. Terkadang satu percakapan yang tulus dapat membuka pintu bantuan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, meminta bantuan bukan berarti kehilangan harga diri. Yang perlu dijaga adalah tetap memiliki sikap yang baik, rasa syukur dan penghargaan kepada orang yang membantu. Karena pada hakikatnya, setiap manusia pernah berada dalam posisi memberi dan menerima. Di hari ini kita mungkin membantu orang lain, dan di hari yang lain kita mungkin membutuhkan bantuan mereka. Dari sini kita belajar bahwa usia senja yang tenang bukanlah usia senja yang dijalani sendirian, tanpa bantuan siapapun.
melainkan usia senja yang dijalani dengan kebijaksanaan untuk mengetahui kapan harus kuat sendiri dan kapan harus menerima uluran tangan dari orang lain. Karena Allah SWT tidak menciptakan manusia untuk hidup dalam kesendirian yang penuh beban. Allah menciptakan manusia untuk saling menolong, saling menguatkan, dan saling menjadi jalan kebaikan dalam kehidupan. Jadi seringkali, pertolongan yang kita butuhkan sudah berada dekat dengan kita, hanya menunggu keberanian kita untuk menerimanya dengan lapang hati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, solusi ketujuh yang mungkin paling menenangkan adalah membangun harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar daripada harapan kepada manusia. Selama banyak menggoda di usia tua muncul, karena kita terlalu fokus pada apa yang mungkin tidak kita miliki. Kita takut tidak ada yang merawat, takut ditinggalkan, takut menghadapi sakit sendirian. Namun di balik semua ketakutan itu, seringkali kita lupa bahwa ada Allah yang tidak pernah meninggalkan hambanya. Ketika tubuh masih kuat, kita sering merasa mampu mengatur banyak hal dalam kehidupan. Namun ketika usia semakin bertambah, kita mulai menyadari bahwa ada begitu banyak hal yang berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa memastikan siapa yang akan selalu berada di samping kita. Kita tidak bisa menjamin kesehatan akan selalu baik. Kita juga tidak bisa memaksa keadaan berjalan sesuai keinginan. Tetapi kita bisa mempercayakan semuanya kepada Allah SWT yang menguasai seluruh kehidupan. Ini tentang saya. Tentang saat merasa cemas memikirkan masa depan. Saya pernah membayangkan berbagai kemungkinan buruk yang mungkin terjadi ketika usia semakin tua. Namun semakin saya mendekat kepada Allah, semakin saya memahami bahwa banyak ketakutan itu berasal dari keinginan untuk mengendalikan sesuatu yang sebenarnya bukan berada di tangan saya. Ketika saya belajar berserah diri, hati mulai terasa lebih ringan. Di kehidupan nyata, kita sering melihat pertolongan Allah datang melalui cara yang tidak pernah disangka. Ada lansia yang tidak memiliki banyak keluarga dekat, tetapi dikelilingi tetangga yang peduli. Ada yang hidup sederhana, tetapi selalu dipertemukan dengan orang-orang baik ketika membutuhkan bantuan. Ada pula yang diberi kekuatan luar biasa untuk menjalani hari-harinya, meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Semuanya itu mengingatkan kita bahwa pertolongan Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang kita rencanakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berharap kepada Allah bukan berarti berhenti berusaha. Kita tetap perlu menjaga kesehatan, mempersiapkan masa depan, dan membangun hubungan baik dengan sesama. Namun setelah semua ikhtiar dilakukan, serahkanlah hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Dia yang benar-benar mengetahui apa yang akan terjadi esok hari dan hanya Dia yang mampu memberikan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh manusia manapun. Dari sini kita belajar bahwa solusi terbesar menghadapi ketakutan di usia senja bukanlah memiliki jaminan bahwa semua masalah akan hilang. Solusi terbesar adalah memiliki keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersama kita. Dan ketika keyakinan itu tumbuh kuat di dalam hati, rasa takut perlahan berubah menjadi ketenangan, kecemasan berubah menjadi kepercayaan, dan usia tua yang semula terlihat menakutkan mulai terasa sebagai perjalanan yang dapat dijalani dengan lebih damai, lebih ikhlas, dan lebih penuh harapan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas berbagai solusi menghadapi kemungkinan sakit di usia tua tanpa adanya anak yang merawat, ada satu hal penting yang perlu kita renungkan bersama, yaitu bahwa nilai diri seseorang tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya orang yang merawatnya. Banyak lansia yang diam-diam merasa dirinya tidak berharga ketika merasa ditinggalkan atau kurang diperhatikan oleh keluarga. Padahal nilai seorang manusia tidak pernah berkurang hanya karena keadaan yang sedang dihadapinya. Seringkali rasa sakit yang paling berat bukan berasal dari penyakit fisik, melainkan dari perasaan tidak dibutuhkan. Ketika telepon jarang berbunyi, ketika rumah terasa sepi, atau ketika bantuan yang diharapkan tidak datang, sebagian orang mulai berpikir bahwa dirinya sudah tidak penting lagi. Pikiran seperti inilah yang perlahan menguras semangat hidup dan membuat hari-hari terasa semakin berat. Ini tentang saya, tentang saat menyadari bahwa harga diri saya tidak bergantung pada seberapa sering orang lain datang menjenguk atau menanyakan kabar. Saya tetaplah pribadi yang memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tetap memiliki pengalaman hidup, doa-doa yang tulus dan hikmah yang bisa dibagikan kepada orang lain.
Kesadaran itulah yang perlahan membuat hati menjadi lebih kuat. Di kehidupan nyata, banyak lansia yang tetap menjadi sumber kebaikan meskipun mereka hidup sederhana dan tidak selalu ditemani keluarga. Ada yang menjadi tempat meminta nasihat. Ada yang aktif dalam kegiatan keagamaan. Ada yang terus menyebarkan semangat dan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Mereka membuktikan bahwa usia tua bukan akhir dari manfaat seseorang. Justru seringkali kebijaksanaan terbesar lahir dari pengalaman panjang yang mereka miliki. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jangan pernah menganggap diri sebagai beban hanya karena usia bertambah atau kesehatan menurun. Setiap manusia memiliki nilai yang tidak bisa diukur dengan kekuatan fisik atau banyaknya perhatian yang diterima dari orang lain. Selama kita masih bernapas, selama masih bisa berdoa, tersenyum dan berbuat baik, maka kita tetap memiliki peran yang berarti dalam kehidupan ini. Dari sini kita belajar bahwa menghadapi usia tua dengan tenang bukan hanya soal siapa yang akan merawat kita nanti. Dulu yang lebih penting adalah menjaga hati agar tidak kehilangan rasa percaya diri dan rasa syukur. Karena ketika seseorang tetap melihat dirinya sebagai hamba Allah yang berharga, ia akan memiliki kekuatan untuk menjalani hari-harinya dengan lebih tabah. Dan dari ketabahan itulah lahir ketenangan, yang membuat usia senja terasa lebih ringan, lebih bermakna, dan lebih penuh harapan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sampailah kita di penghujung renungan hari ini. Pertanyaan yang sejak awal kita bahas memang bukan pertanyaan yang ringan. Bagaimana jika sudah lansia, sakit, dan tidak ada anak yang mau merawat? Pertanyaan itu mungkin pernah muncul diam-diam di hati banyak orang tua. Namun setelah merenungkan bersama, kita belajar bahwa ketenangan hidup tidak datang dari kepastian bahwa semua akan berjalan sesuai harapan, melainkan dari kesiapan hati menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Kita telah memahami bahwa usia tua yang damai perlu dipersiapkan sejak sekarang. Menjaga kesehatan, mengelola keuangan dengan bijaksana, membangun hubungan baik dengan lingkungan, berani menerima bantuan ketika dibutuhkan, serta memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah langkah-langkah yang dapat membuat masa senja terasa lebih tenang. Semua itu bukan untuk menghilangkan masalah sepenuhnya, tetapi untuk membantu kita menghadapi kehidupan dengan lebih siap dan lebih kuat. Ini tentang saya, tentang seseorang yang dulu sering takut memikirkan masa depan. Saya pernah membayangkan berbagai kemungkinan buruk dan merasa cemas menghadapi hari-hari yang belum datang. Namun seiring waktu, saya memahami bahwa hidup tidak akan menjadi lebih baik hanya karena saya terus-menerus khawatir. Yang membuat hidup lebih tenang adalah melakukan ikhtiar yang terbaik hari ini dan menyerahkan sisanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kehidupan nyata, banyak orang tua yang tetap mampu menjalani usia senja dengan damai meskipun hidup tidak selalu sesuai dengan harapan mereka. Mereka tidak memiliki kehidupan yang sempurna. Mereka juga pernah merasakan kesepian, sakit, dan kekhawatiran. Namun mereka memilih untuk tetap bersyukur, tetap berbuat baik, dan tetap percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan hambanya. Keyakinan itulah yang menjadi sumber kekuatan mereka setiap hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jika saat ini Anda masih sehat, bersyukurlah dan jagalah kesehatan itu sebaik mungkin. Jika di saat ini Anda sedang menghadapi sakit atau kesulitan, jangan kehilangan harapan. Dan jika Anda sedang memikirkan masa depan dengan rasa takut, ingatlah bahwa tidak ada satu hari pun dalam hidup ini yang berada di luar pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengetahui kebutuhan kita, memahami kesedihan kita, dan mampu menghadirkan pertolongan melalui jalan-jalan yang tidak pernah kita sangka. Mari kita jalani usia senja dengan hati yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih dekat kepada Allah. SWT, jangan biarkan ketakutan terhadap masa depan mencuri kebahagiaan hari ini. Tetaplah berikhtiar, tetaplah berdoa, dan tetaplah percaya bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur, hati yang lapang, dan ketenangan dalam menjalani setiap fase kehidupan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Hikmah di ujung usia, agar kita dapat terus saling menguatkan melalui renungan kehidupan yang penuh hikmah dan makna.